Geger, akhirnya keberadaan Ibtu Rudiana terbongkar diketahui disembunyikan oleh Jenderal Bintang 3. Bikin shock. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Berita kali ini kita terus mengikuti penanganan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Disebut menghilang dari kasus Vina Cirebon, akhirnya keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui. Di mana ya sebenarnya sekarang Pak Ibtu Rudiana ini? Kita simak. Publik terus menyoroti misteri pengungkapan kasus pemerkosaan disertai pembunuhan sejoli Vina dan Eki di Cirebon usai Peggy Setiawan tak lagi jadi tersangka. Diketahui bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka kasus Vina Cirebon diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan dan memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan permohonan dan memulihkan harkat martabat seperti semula, kata Hakim Eman Sulaiman membacakan putusannya Senin 8 Juli 2024. Tak hanya itu, perkembangan baru yakni adanya rencana pengajuan permohonan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung oleh kuasa hukum 7 terpidana kasus pemerkosaan disertai pembunuhan sejoli Vina dan Eki di Cirebon ini. Bahkan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yakni Saka Tatal telah terlebih dahulu mengajukan PK di PN Cirebon dan terjadwal berlangsung pada hari Rabu 24 Juli 2024. Perkembangan kasus pembunuhan sejoli muda Vina dan Eki yang belakangan terjadi membuat publik bertanya-tanya akan keberadaan dari ayah Eki yakni Ibtu Rudiana. Pasalnya, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan hilang dari peredaran usai bebasnya Peggy Setiawan dan sejumlah kontroversi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dan Kompolnas mengaku akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Propam untuk melakukan komunikasi dengan Ibtu Rudiana. Polda Jawa Barat dan Propam dipastikan mengetahui keberadaan Ibtu Rudiana saat ini. Berarti hanya Propam yang mengetahui ya. Polda Jabar dan Propam ya kita berkoordinasi sekiranya bisa Kompolnas bertemu Ibtu Rudiana, bertemu apakah di Polda atau di Cirebon. Artinya pertemuan kita tetap koordinasi dengan Polda Jabar, kata anggota Kompolnas RI Yusuf Warsim ini mengatakan pihaknya mengajukan komunikasi dengan Polda Jabar dan Divisi Propam dalam rangkaian bertemu Ibtu Rudiana. Langkah itu diperlukan dalam rentetan peristiwa yang terjadi terkait perkembangan kasus pembunuhan sejoli muda Vina dan Eki di Cirebon ini. Yusuf menegaskan pertemuan itu juga diperlukan dalam meluruskan kabar menghilangnya Ibtu Rudiana pasca peristiwa baru pada pusaran kasus pembunuhan sejoli muda Vina dan Eki Cirebon ini. Agar apa yang menjadi sorotan publik tak seolah-olah hilang, kita mau pastikan bagaimana kondisinya, apakah dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, kan itu perlu, kata Yusuf. Namanya kita Kompolnas berfungsi sebagai pengawas terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri. Yang bersangkutan kan anggota sekaligus pejabat pada saat ini sebagai Kapolsek, jadi perlu, apalagi sekaligus ayah korban. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki terjadi pada Agustus 2016 dengan pelaku geng motor di Cirebon, Jawa Barat. Polresta Cirebon menetapkan 11 anggota geng motor sebagai tersangka kasus pembunuhan disertai pemerkosaan tersebut. Sebelumnya kasus kematian Vina dan Eki ditengarai akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Namun, sejoli muda itu ternyata menjadi korban pembunuhan sadis oleh geng motor tersebut. Hingga saat ini terdapat 3 orang tersangka pembunuhan dan pemerkosaan yang masih buron usai 8 tahun kasus tersebut. Polisi mengungkapkan ketiga pelaku yang buron itu beridentitas Andi,
Dani dan Peggy alias Peron. Sementara 8 pelaku lainnya telah menjalani masa hukumannya, yakni Jaya Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eka Ramadhani, Sudirman, Ripaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal yang sudah bebas. Adapun Polda Jawa Barat secara mengajukan menghapus 2 nama DPO lainnya usai menangkap terduga otak pelaku pembunuhan, yakni Peggy Setiawan alias Peron. Diketahui kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon diusut kepolisian usai adanya laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana. Ini berita sangat janggal dari sisi keberadaan Ibtu Rudiana yang hanya diketahui keberadaannya oleh Polda Jabar, Propam, dan Kompolnas. Ya, sementara Ibtu Rudiana ini tidak tersentuh media sama sekali seperti yang lainnya. Sangat misterius dan penasaran seperti apa ke depannya, apakah nasib Ibtu Rudiana ini terbukti bersalah ataukah Ibtu Rudiana ini bisa bebas begitu saja. Benar-benar bertanya dari awal, kuncinya adalah Ibtu Rudiana. Dan ini pertanyaan besar buat netizen semuanya, ya. Ibtu Rudiana kedepannya apakah bisa menjadi salah satu tersangka di kasus pembunuhan Vina Cirebon ini yang terlibat atau dapat hukuman gitu kan? Tapi keberadaannya aja sulit ditemukan oleh media gitu ya guys. Kita simak aja ke depannya ya, pasti ada update terbaru lagi. Terima kasih yang sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.